Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian, saya Muhammad Ryan Fadilah dan di sini bersama narasumber saya, Ibu Liza Lestari, MPD. Beliau salah satu guru di SMK Kabupaten Cirebon. Beliau ini mengajar pendidikan agama Islam. Apa kabar Ibu? Ya, baik. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara ini. Sebelum Ibu mengajar di Islamic Center, Ibu mengajar di mana saja? Kalau untuk pengalaman mengajar ya berarti ya. Kalau untuk di Islamic Center sendiri dari mulai Agustus 2023. Kebetulan sebelum-sebelumnya saya telah mengajar di beberapa sekolah dan beberapa jenjang. Kalau untuk pertama kali mengajar itu mungkin di beberapa madrasah di daerah sekitar rumah seperti itu, lalu merambah ke Kiroati, lalu pernah juga menjadi salah satu pengajar di Rusun Nawa IAIN sebagai salah satu pengajar Al-Quran, dan juga sebelumnya yang memang baru sekali resign kebetulan dari SMK Wahidin itu selama 4 tahun kebetulan. Dan sekarang di Islamic Center baru, dan memang dari situ banyak sekali pengalaman seperti itu. Dari beberapa jurusan yang Ibu ajar, karakteristik dari setiap jurusan itu bagaimana, Bu? Pasti berbeda-beda ya yang namanya karakteristik setiap anak, apalagi setiap jurusannya. Karena memang mengajarnya itu tidak hanya perempuan saja gitu. Karena banyak kebetulan lebih mayoritas ke laki-laki. Karena kan di sana ada beberapa jurusan, ada TBSM, ada TKR, ada juga AKL yang akuntansi, lalu juga ada BDV pemasaran, lalu ada juga DKV atau bagian multimedia, dan TKD. Dan di sana mengajarnya itu ada TBSM yang paling banyak, dan memang laki-laki semua seperti itu, perempuan hanya satu. Dan untuk yang AKL itu banyaknya perempuan, jadi mungkin lebih lebih luasa seperti itu, karena kan yang namanya perempuan itu lebih cepat tangkep juga seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu harus banget lebih, bukan kemarah ya sebetulnya, tapi kita mengayomi lah sehingga anak itu bisa ikut belajar, karena memang laki-laki itu lebih sukanya entah itu di luar kelas ataupun main seperti itu. Jadi bagaimana anak itu bisa mengikuti apa yang kita ajarkan namun tidak membuat jenuh mereka seperti itu. Kemudian dari metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif dalam pembelajaran itu bagaimana, Bu? Karena saya di sana mengajar itu bukan hanya PAI, jadi ada juga PTA atau baca tulis Al-Quran, karena kan PAI itu terkait sekali dengan bagaimana anak membaca Al-Quran. Terlebih SMK, yang namanya SMK itu kan tidak melulu anak tersebut sebelumnya jenjang sekolahnya itu banyak belajar tentang Al-Quran. Malah mungkin tidak mayoritas seperti itu. Tapi alhamdulillah di Islamic Center itu anak-anak setiap pagi ada pembiasaan tadarus, jadi satu kaca setiap pagi, dan itu juga sebagai salah satu alternatif untuk mereka untuk keluar membaca Al-Quran. Metodenya setiap jurusan berbeda. Kan saya di sana mengajar itu ada TKR yang mobil jurusannya, dan ada yang TBSM yang motor. Dan untuk perempuan dan laki-laki ya, ini kan perbedaannya lebih kelihatan sekali. Kalau perempuan itu untuk diskusi itu lebih masuk seperti itu. Entah itu discovery learning ataupun problem based learning, itu masih bisa masuk, dan yang lebih banyak itu lebih ke tanya jawab sih, mereka lebih suka seperti itu. Dan kalau di TBSM mereka banyak belajar mandiri, sedangkan lebih banyaknya itu yang dipakai daripada tadi yang discovery learning, problem based learning itu lebih, karena di sana mereka diajak untuk bagaimana membuka wawasan. Karena di sana kan saya kebetulan mengajar kelas 12 untuk ruang TBSM-nya, dan yang namanya pemikiran laki-laki gitu kan, pasti ke guru perempuan itu lebih
lebih nyambung sebenarnya ya kalau dari segi emosionalnya daripada perempuan seperti itu. Kalau perempuan untuk ayo diskusi itu mau, nah kalau laki-laki itu belum tentu seperti itu. Harus begini dulu, harus begini dulu, saya harus mengikuti apa mau siswanya. Maunya seperti ini aja Bu pelajarannya, oke lah gitu kita coba. Bu, hafalan ini. Nah, yang saya senang dengan adanya saya terbuka kepada siswa gitu. Nah, dengan contextual learning juga dipakai dengan segala pengalaman yang diberikan ke siswa dari pengalaman hidup terutama ya, itu yang paling besar pelajarannya. Nah, itu mereka itu bisa banyak pertanyaan terkait kehidupannya dan jadi meluas seperti itu. Akhirnya mereka welcome dan oke lah sampai sekarang pun mungkin banyak yang lebih dekat secara komunikasi itu siswa laki-laki ketimbang perempuan seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ banyak pelajarannya bahwa tidak semua siswa itu sama karena siswa itu kan unik. Anggaplah kita ketika mengajar itu di salah satu kelas itu sebagai taman bunga. Salah satu dosen saya mengatakan seperti itu, taman bunga itu jangan disamakan, cara menyiramnya itu beda seperti itu. Ada bunga mawar, bunga mati, bunga ini, dan itu siap tindakannya beda dan tidak sama. Dan di sekolah pun seperti itu. Dari metode-metodenya itu pasti bervariasi sebenarnya. Selanjutnya adalah hambatan. Tentunya banyak hambatan yang dialami. Dan bagaimana sih solusi dari menangani hambatan tersebut? Iya. Kalau dalam pembelajaran ya, secara internal itu memang hambatannya dari segi mungkin memang beberapa siswa yang belum terlalu lancar membaca Al-Quran, itu pun salah satu hambatan dalam pembelajarannya. Yang kedua mungkin yang jarang masuk seperti itu. Karena kan mengejar itu lumayan banyak seperti itu, dan untuk siswa laki-laki terlebih ketimbang perempuan itu pasti mereka itu punya gaya belajar sendiri dan kita harus ngikutin seperti itu, harus mengikuti siswa itu. Bu, seperti ini, oke kita coba ya belajar seperti ini aja. Kita sebisa mungkin untuk ayo kita ngerangkul siswa gitu, bukan guru malah ngatur-ngatur enggak bisa seperti itu. Jadi harus diayomi, ayo belajar dulu yuk gitu. Jadi kalau untuk hambatan-hambatan intern seperti itu. Kalau di luar mungkin yang namanya anak SMK mungkin entah perkelahian atau tidak terlalu banyak seperti itu. Mungkin bagian di BK sendirilah dan wali kelas yang lebih tahu seperti itu. Tapi dalam pembelajaran banyaknya seperti itu. Paling kalau jam siang itu yang ngantuk gitu kan, harus dibangunin dulu yuk, ayo belajar dulu yuk, ayo bentar, seperti itu. Itu yang memang sering seperti itu, sering ditemui karena memang jam siang PAI. Nanti kan nggak mungkin gurunya ceramah terus, kita ajak ayo mau hafalan hayu, mau belajar yang lain hayu, diskusi hayu gitu. Bermain perannya oke gitu. Jadi mungkin seperti itu hambatannya, entah dari VTA-nya atau PAI-nya, seperti itu sama. Solusinya balik lagi ke gurunya sendiri, koordinasi juga ke wali kelas, ke siswanya didekati seperti apa secara emosionalnya. Jadi nggak bisa kita menyamakan siswa satu dengan yang lain, tuh nggak bisa. Jadi kita harus siswa ini harus lebih banyak lagi nih belajar bagian bab 1 misalkan, atau bagian Al-Qurannya. Itu yang belum bisa bacanya, itu harus dibedakan dan ada solusinya masing-masing seperti itu. Jadi setiap masalah pasti ada solusinya, entah itu dari gurunya, kombinasi dengan wali kelas, ke siswanya sendiri, dan orang tua harus tahu. Baik, Bu. Selanjutnya harapan dari setelah pembelajaran PAI ini apa sih itu? Sebetulnya yang saya tekankan di dalam kelas itu bukan hanya nilai 100, tidak. Tapi bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang diajarkan dengan kehidupan sehari-harinya. Entah itu dalam segi ibadahnya, dalam segi bersosial, dalam segi hal-hal yang lain. Jadi ketika belajar PAI itu bukan hanya satu bab itu yang dibahas, namun beberapa problem yang ada di sekitar kita itu kita bahas semuanya. Kamu punya masalah apa? Seperti itu. Jadi kita ketika welcome ke mereka, akhirnya mereka terbuka nih.
ketika di keluarganya ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, yang saya harapkan dari sedikitnya pelajaran yang mungkin didapat oleh mereka, setidaknya ada yang bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan mereka seperti ini. Baiklah Ibu. Ya sekian dari wawancara saya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian wawancara hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.